Sugeng siang, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Kali ini yang akan membahas sedikit tentang energi frekuensi udara. Apa itu energi frekuensi udara? Bagimu frekuensi udara, bagi cucunya yang lainnya, Del Gumandel itu frekuensi udara tidaklah penting. Frekuensi udara nggak penting yang wis, jangan salah, itu sangat penting karena sekarang ini jiwamu kau taruh di dalam sebuah alat komunikasi. Jiwamu, semua data-datamu itu ada di sana. Kau pernah baca sebuah artikel, jadi ini ada sebuah kaitannya ini ya, nanti yang kaitkan ini dengan kebijaksanaan dulu sang utusan ya, akan yang kaitkan ini sebuah artikel yang pernah yang baca bahwa ada seorang leader yang difitnah karena skandal perzinahan skandal lah pokoknya dengan seorang pramugari. Entah leader di mana itu, artikel itu nanti yang bacakan ya. Nah, saat itu untuk apa datanya itu diambil, dicuri untuk menekan leader itu. Jadi seorang leader itu ditekan. Jangankan leader, orang yang punya kemampuan jenius akan ditekan dengan data-data itu tadi. Tapi itu sebuah pencurian ya, dapatnya mencuri melalui energi angin, udara, dengan alat, yang pasti alat. Karena udara, angin ini kan nggak ada pintunya. Barang siapa yang bisa masuk ke situ dan mengunci pintu itu, maka bisa dibuka dengan yang lebih pandai dan alat yang lebih bagus. Nah, disitulah ketakutan sang leader itu. Jadi nanti reinkarnasi SP Satrio Pinilih Kinase ini, reinkarnasinya itu jangan dekat-dekat ya dengan segerombolan musang berbulu domba. Itu karena datamu bisa dicuri ini ya. Melalui apa? Bisa melalui email, melalui aplikasi nomor ya yang kau klik itu. Dan itu merembet, itu seperti virus, bisa merembet ke jalur-jalur elektronik, internet, apapun itu, merembet sehingga semua datamu dicuri. Nah, kelemahan si leader waktu itu, sayangnya si leader tidak mempunyai keteguhan hati yang kuat ya. Dan pencurian itu kan nggak tahu udah ada ininya belum, peraturannya belum dibuat atau gimana nggak tahu. Tapi pencurian itu, yang namanya pencurian itu kan tetap pencurian, entah mencuri uang, entah mencuri data, entah mencuri apapun, namanya pencurian. Apalagi untuk mengancam misalnya begitu, wah itu lambah, itu kurang ajar. Nah, hati-hati kalau kau di sini ya, yang bisa ini dengan ilmunya yang ini memanipulasi. Coba lihat kukunya hitam-hitam, nah, dibolak-balik akhirnya ke screen di dalam sebuah screen ini tadi. Tapi nggak apa-apa, ketika cellphonemu itu kau gunakan kaki, finger fit namanya, bukan fingerprint tapi finger fit ya. Nah, itulah gunanya. Nah, begini aja udah kelihatan itu nanti ya, bisa didetek gitu, dimasukkan. Canggih alatnya berarti ini bukan sembarangan, ini kerja barat yang luar biasa ya. Kalau bisa seperti itu loh, kayak Robocop kan. Robocop kalau nyekening kan gitu, melalui tangannya langsung keluar itu namanya, kasusnya apa, itu kan Robocop kan begitu. Mahal sekali ini berarti ya. Nah, waktu itu si leader ini belum kenal dengan utusan. Mungkin kalau kenal beda ya. Karena gini, sang utusan waktu itu ada seorang perempuan nakal yang dihakimi oleh banyak orang, dilempari batu sehingga berdarah. Lalu sang utusan itu bilang, saya menghentikan itu. Sang utusan ini adalah
reinkarnasi juga nanti ke SP itu ya. Cari coba di sekitar utusan-utusan yang mana ya, yang lupa soalnya. Barang siapa yang belum pernah melakukan perzinahan dengan perempuan nakal, silahkan kau ya, mengambil batu dan melemparnya untuk yang pertama. Gitu. Nah, ketika semua orang yang melempar tadi, ketika sang bijaksana, sang wicaksono, sang utusan ini datang dan sang utusan ini bilang, silakan melempar. Nggak ada yang melempar, pada pergi semua, malu ya, karena ya mereka berzina semua. Hanya sang utusan itulah yang gagah perkasa berdiri seperti sang pinilih nanti, sang kinasi itu. Apakah akan terjadi pengulangan alur cerita masa lampau itu ya, siklus itu? Yes, itu akan terjadi. Jadi teknik-teknik licik, teknik-teknik yang pencurian dengan kalau di barat itu kayak begitu, itu data dicuri, terus nanti data pribadi ya. Misalnya ketika kamu mandi, kamera ini nyala, data pribadi, dia diancam untuk transfer ke apa ya, sebuah ini loh, game atau apa itu. Jadi diancam, kamu transfer segini, kalau nggak transfer kamu sebarin ini fotonya, kamu sebarin pas kamu mandi, misalnya begitu ya. Jadi jangan gunakan cara-cara itu. Nah, ini melalui phishing ya, scam. Kamu klik ya sudah. Nah, kalau kamu menghindari itu bagaimana yang itu kan, membersihkan ya, nanti sang pinilih sang kinasi ini akan membersihkan semua udara, angin itu akan dibersihkan frekuensinya, sehingga tidak ada lagi ya pertempuran di angin itu ya, akan dibersihkan oleh sang pinilih sang kinasih, sang ratu itu nanti. Ya makanya kan ada cerita, jika engkau cerita mulut ke mulut, seorang yang bisa menerawang itu kan melihat di masa depan nanti itu semuanya shutdown ya. Frekuensi udara, angin itu, yang melalui angin itu shutdown. Kenapa kok shutdown? Kembali ke masa lampau yang nggak ada apa-apa, ya itu perkaranya ya. Itulah nanti dimulai sang pinilih sang kinasih. Jadi tapi nggak bisa dia mengancam sang pinilih sang kinasih, karena sang pinilih sang kinasih kan sebenarnya bersih itu ya, nggak ada suatu skandal-skandal yang dimainkan ya, dijebak oleh para barat-barat sana. Nah, itu alatnya mahal. Nah, sudah. Kalau yang punya alat itu berarti besok ketika sang pinilih keluar, sang kinasih itu keluar, yang punya alat itu bukan jiwa Jawa, karena alat itu digunakan untuk ya seperti itu ya. Nah, hati-hati Del Gumandil, Silpringsel, semua alatmu akan terkontaminasi. Yang peringatkan kepadamu energi udara, energi angin dalam sebuah kabut juga berbahaya. Jadi baik-baik, sehat selalu ya, jayalah Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.